البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Mana alamat saya? Kita di akhir 215 kah? Ayo, kita di akhir-akhir muka surat 215 dari Syarah Kitabil Iman ini. Qala al-Allamatul Munawi rahimahullah tentang makna la yu'minu ahadukum ay imanan kamila, keimanan yang sempurna. Fal muradu bi nafyihi huna nafyu bulughi haqiqatih. Maka yang dimaksudkan dengan ditiadakannya iman di sini adalah ditiadakannya pencapaian hakikat iman. Wa nihayatih, pencapaian penghujung akhir dari iman. Min qabili khabar la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Ya, ini polanya sama dengan hadis tidaklah seorang pezina itu berzina tatkala dia berzina dalam keadaan dia mukmin. Kemudian hatta yuhibba, sehingga dia mencintai, menyukai, bin nasab. Lianna hatta jarrah. Jarrah, tapi kenapa hasilnya jadi nasab? Ya karena ma'ruf, setelah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Hatta ini harful jar. Kemudian wa anna ba'daha mutma wa an ba'daha mutmarah. An yang setelahnya itu di mutmarah, yaitu mustatirah. Ya, dia tersembunyi. La yajuzu wa la yajuzu rafa, tidak boleh dinasabkan, yaitu hatta di sini bukan harfu atof. Tidak boleh dirofakkan. Hatta di sini bukan huruf atof, sehingga lafaz sebelumnya marfu, yang setelah hatta marfu. Tidak demikian. Hatta di sini harful jar. Dia menjerkan apa? Isim atau yang ditakwil menjadi isim. Apa yang ditakwil jadi isim? Yaitu an dengan fi'il mudhari'nya. Fatakuna hatta atifah, tidak boleh dirofakkan sehingga hatta sekedar menjadi huruf atof. Li fasadil makna, karena makna akan rusak jika hatta ini sekedar huruf atof. Id adamul iman laisa sababan lil mahabbah, karena tidak adanya iman itu bukan sebab adanya rasa cinta. Tapi justru kecintaan itulah yang menyebabkan kesempurnaan iman. Dzakarahul Karmani. Intinya apa? Hatta yuhibba, yaitu hatta an yuhibba. An dengan fi'il mudhari jadi apa? Masdar. Hatta mahabbati. Jadi dia majrur. Ujung-ujung akhirnya memang yang setelah hatta itu majrur. Ini dalam pembahasan nahwunya. Selesai dari Faidul Qadir. Summa inna mahabbatal khairi lil akh. Kemudian sesungguhnya menyukai kebaikan tercurah pada saudaranya. Kama habbatil khair li nafsih, seperti menyukai kebaikan itu tercurah pada dirinya sendiri. La yaqtadi tarkal musabaqah fil khairat kama marrabina al kalamu alaih. Ini tidak menuntut untuk kita meninggalkan perlombaan di dalam kebaikan, sebagaimana telah kita lewati pembicaraan tentang ini. Perlu apa? Pentah apa? Tayyib. Qala al-allamatu Sindi rahimahullah, na'am hadza la yunafi taqdima nafsihi ala ghairih fil infaq wa ghairih. Memang hadis tadi tidak meniadakan
disyariatkannya mendahulukan diri sendiri di atas yang lainnya dalam masalah infak. Ya, Rasulullah mengatakan wabda biman taul. Dahulukan orang yang engkau tanggung nafkahnya, jangan menafkahi orang jauh di sana sementara anak istri terlantar misalkan, atau diri sendiri sampai terkena doror misalkan. Li ajli amrillahi ta'ala bidzalik, karena Allah Ta'ala memerintahkan itu, yaitu mendahulukan yang paling dekat kemudian yang paling dekat berikutnya. Taib. Selesai dari Hasyiah As-Sindi alan Nasai. Wa min huna na'lamu ahamiyata ma'rifatil hadis bi jam'i turuqih. Dari sini taulah kita tentang pentingnya mengenali hadis dengan menggabungkan sanad-sanadnya. Sehingga kita tahu ada tambahan lafadz yang begini dan begitu dan sebagainya. Wa al-fadhih, menggabungkan lafadz-lafadznya hatta na'lama muradan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mengetahui apa yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falaisa kama qalahul khawarij, tidak seperti perkataan khawarij, idalam yakun mu'minan fahuwa kafir, kalau tidak mukmin berarti dia kafir. Sebagaimana kata mereka, idalam yakun aliyun amiral mu'minin sara amiral kafirin, kata mereka. Kalau Ali tidak Amirul Mukminin, menghapus dirinya dari lafadz itu, berarti dia Amirul Kafirin. Ini salah. Tidak semua lafadz itu memiliki mafhumul mukhalafah. Tidak semua lafadz memiliki kebalikannya. Taib. Nah, dari sini kita tahu hadis ini tidak berdiri sendiri. Masih ada hadis-hadis yang lain yang menunjukkan pelaku dosa besar itu tidak sampai kafir. Dan orang yang telah melaksanakan rukun iman yang 6 itu sudah dikatakan sebagai mukmin, walaupun kesempurnaan itu lain-lain. Fahadha ghalata, maka kias orang-orang khawarij tadi itu keliru. Li'annal manfi fil hadis kamalul iman la asluh, karena yang ditiadakan di dalam hadis tadi adalah kesempurnaan iman, bukan asal iman. Fal murad, maka yang dimaksudkan dengan hadis ini anna man ahabbal khaira li akhihi kama yuhibbuhu li nafsihi, bahwasanya orang yang menyukai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia menyukai kebaikan untuk dirinya sendiri, wa yakrahu syarra ala akhihi kama yakrahuhu ala nafsihi, dan dia membenci keburukan menimpa saudaranya sebagaimana dia membenci keburukan tadi menimpa dirinya sendiri, fahuwa mu'minun kamilul iman, maka dia adalah orang mukmin yang imannya sempurna. Fa'idha lam yatasih bidalik, maka jika dia tidak memiliki sifat tadi, ma'astifaihi li arkanil iman, disertai dengan dia telah melengkapi rukun-rukun iman, fahuwa mu'min, tetap dia itu adalah mukmin, tapi naqisul iman, imannya kurang, walaisa bikafir, dan dia tidak kafir. Qala al-allamatu Ahmad al-Qurtubi rahimahullah, layak mulu imanuhu kama taqaddam, yaitu imannya tidak sempurna sebagaimana telah berlalu pembahasannya. Man ya ghusyul mu'min, ghasya ya ghusyu, yang menipu, orang yang menipu muslim, wala yang sahuh, tidak memberikan nasihat padanya, murtakibu kabirah, dia dikatakan pelaku dosa besar, wala yakunu kafiran bidzalik, dan dia tidak menjadi kafir dengan sebab itu. Walaupun Nabi bahasanya keras kan, mengucapkan apa? Man ghasyana falaisa minna, barang siapa menipu kami, maka dia bukan termasuk golongan kami. Maksudnya adalah apa? Yaitu bukan termasuk orang yang taat pada kami dan semacam itu. Bukan berarti, bukan golongan Nabi berarti kafir, bukan itu. Tayyib, kama qad bayyanahu ghaira marrah, sebagaimana kami telah menerangkan itu lebih dari satu kali. Wa ala hadza, dan berdasarkan ini, fa ma'nal hadis, maka makna hadis Anas tadi apa? Annal mausufa bil imanil kamil, bahwasanya orang yang disifati dengan keimanan yang sempurna, man kana fi muamalatihi linnas, orang yang mana di dalam pergaulannya dengan umat manusia adalah nasihan lahum, memberi nasihat untuk mereka, ya, bukan menyembunyikan kebaikan sehingga mereka tidak tahu adanya jalan-jalan kebaikan dan semacam itu. Muridan lahum ma yuriduhu li nafsih, dia menginginkan untuk mereka apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Sebagaimana orang lain, sebagaimana kita ingin selamat, orang lain juga ingin selamat, maka kita berusaha menolong orang lain juga. Wa karihan lahum ma yakrahuhu li nafsih, dia membenci untuk mereka apa yang dia benci untuk dirinya sendiri. Selesai dari Al-Mufhim. Wa yustafadu min hadzal hadis, diambil faedah dari hadis ini, annal ukhuwata
Annal ikhwatal mu'minin, bahwasanya saudara kita yaitu kaum mukminin, lahum huququn yambaghi mura'atuha. Mereka memiliki hak-hak yang wajib untuk diperhatikan. Tayyib. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ba'da dzikri hadisil bab wa ghairi. Setelah menyebutkan hadis bab ini dan yang selainnya, Syekhul Islam mengatakan, fahadhil ahadits wa amsaluha, maka hadis-hadis ini dan yang semisal dengannya, fiha amrullahi wa rasulih, di dalamnya ada perintah Allah dan Rasulnya, bima amarobih, dengan apa yang dia perintahkan, berupa apa? Min tabiin, min huquqil mu'minin ba'dihim ala ba'd, yang berupa hak-hak kaum mukminin sebagiannya terhadap sebagian yang lain, untuk apa? Saling memperhatikan, saling memenuhi. Selesai dari Majmu'ul Fatawa. Faman amila bimuqtada hadzal hadis, maka barang siapa mengamalkan tuntutan hadis ini, faqad sahhat mahabbatuhu fillah, maka telah sahlah kecintaan dia karena Allah. Fi di sini adalah fi sababiyah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bal mahabbatullahi min sya'niha ayyuhibbal abdu. Tayyib, bagusnya pakai hamzah qata ya. Bahkan kecintaan Allah itu diantara karakternya adalah seorang hamba mencintai anna jami'al makhluqat yusyriku nahu fi dzalik. Semua makhluk itu berkongsi dengan dia dalam masalah itu. Bukan kedekut, bukan tamak, kedekut istilahnya ya. Ingin kebaikan hanya untuk saya sendiri, orang lain tak boleh tahu, tak boleh memiliki. Bukan begitu. Apa yang kita tahu kita ajarkan, kita bimbing sesuai dengan tahapan-tahapannya. Tidak menyembunyikan ilmu, tidak menyembunyikan nasihat, tidak menyembunyikan perkara yang orang lain wajib tahu dan seterusnya. Selesai dari al-istiqamah. Masuk kepada bab yang baru. Al-babus samin. Bab hubbur rasuli minal iman. Bab yang bertajuk kecintaan pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu bagian dari iman. Tentu ya. Cinta antar mukminin aja bagian dari iman, apalagi cinta pada Rasul. Syarhu unwanil bab. Syarah dari tajuk bab ini. Aradal Imamul Bukhari rahimahullahu bihadal bab. Dengan bab ini Al-Imamul Bukhari rahimahullah menginginkan bayana anna min khisalil iman, penjelasan bahwasanya termasuk dari karakter iman adalah hubbar rasuli sallallahu alaihi wasallam, kecintaan pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hubba mansub karena apa? Isim anna yang muakhir. Bal hadhil khaslatu syartun min syuruti sihatil iman. Bahkan karakter yang ini, mencintai Rasul, ini salah satu dari syarat sahnya iman. Kalau tidak cinta pada Rasul berarti bukan muslim. Wala syakka annal murada bir rasuli huna nabiyuna Muhammadun Muhammad bin Abdullah al-Qurashi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada keraguan bahwasanya yang dimaksudkan dengan Rasul di sini adalah Nabi yang diutuskan pada kita secara khususnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nuhibbuhu mahabbatan khassah. Kita mencintainya dengan kecintaan khusus. Ma'annana aidan nuhibbu jami'al anbiya'i wal mursalina umuma. Bersamaan dengan kita juga mencintai semua nabi dan rasul secara keseluruhan. Qala al-Hafidz rahimahullah, alam fihi lil ahad ar-rasul, hubbur rasul. Ini rasul tertentu. Wal murad sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksudkan adalah penghulu kita, tuan kita, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqarinati, ya harusnya ada titik dua ya, biqarinati, dengan qarinah, dengan faktor penunjuk apa? Qaulih, sabda Nabi dalam hadis yang nanti itu, hatta aku na'ahabba, sehingga aku lebih dia cintai. Wa ingkanat, iya ini silap ya, harusnya in. Wa ingkanat, walaupun mahabbatu jami'ir rusul minal iman, kecintaan pada semua rasul juga bagian dari iman. Cinta pada mukmin aja bagian dari iman, apalagi kepada semua rasul. Lakinnal ahabbiyata muhtassatun bisayyidina. Akan tetapi yang paling dicintai dalam masalah ini dikhususkan untuk penghulu kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai dari Fathul Bari. Al-haditsur rabi'a asyar, hadis yang ke-14. Qala al-Bukhari rahimahullah ar-rabi'a asyar haddatsana Abul Yaman qala akhbarana Syu'aib qala haddatsana Abu Zinad anil A'raj an Abi Hurairah.
Jelas ini apa? Termasuk silsilah dhahabiyah ya. Abu Zinad anil A'raj an Abi Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi." Ini ada isyarat bahwasanya sebelumnya ada kalimat, mungkin diringkas oleh Bukhari atau yang semacam itu oleh sebagian rawi. Maka demi zat yang jiwaku ada di tangannya, ya rahmatullah, la yu'minu ahadukum, salah seorang dari kalian tidak beriman, hatta aku ahabba ilaih, sehingga aku lebih dia cintai, min walidihi wa waladih, dari orang tuanya dan anaknya. Untuk riwayat ini menyebutkan dua pihak, ayah dan anak. Rijalus sanad Abul Yaman Al-Hakam ibnu Nafi, Al-Hakam ibnu Nafi, wa huwa Abul Yaman Al-Hakam bin Nafi Al-Bahrani Al-Himsi siqah. Qala Abu Hatim, Nabi, yaitu cerdik beliau, siqatun saduq. Qala Abu Bakar, Muhammad ibnu Isa At-Turtusi, sami'tu Abul Yaman yaqul, saya mendengar Abul Yaman berkata, sirtu ila Malik, saya pergi menemui Malik. Dohirnya dari mana? Dari Syam menuju ke Madinah kemungkinan. Fara'aitu sama minal hajjab, maka saya melihat di sana ada para penjaga pintu. Wal furush, ada tilam-tilam. Orang Indonesia bilang apa ya, mungkin ya kasur-kasur atau apa. Syai'an ajiba, sesuatu yang mengherankan. Faqultu laisa hada min akhlaqil ulama. Saya mengatakan ini bukan termasuk akhlak ulama. Famadho itu wataraktuh. Maka saya pergi dan saya meninggalkan dia. Tidak jadi belajar ke Imam Malik. Summa nadimtu ba'du. Setelah itu saya menyesal. Iya, boleh jadi Imam Malik ingin berniaga barangkali. Atau boleh jadi apa? Sedang mendapatkan kiriman dari pemerintah. Karena terkadang pemerintah menyiksa beliau. Terkadang pemerintah sangat baik pada beliau. Dan terkadang juga apa, mendapatkan kiriman dari Mesir, dari Lais bin Sa'ad. Imam Malik sering dapat hadiah dari Lais bin Sa'ad. Maka tak boleh begitu ada harta benda banyak langsung dicela. Ini bukan akhlak ulama. Karena apa? Boleh jadi Imam Malik ada udzur, dan jelas beliau punya udzur. Selesai. Waqad hasala kalamun katsir fi mas'alati riwayati Abil Yaman an Syu'aib bin Abi Hamzah. Telah banyak pembicaraan tentang bagaimana riwayat Abul Yaman dari Syu'aib bin Abi Hamzah. Walakinnaha sahihah maqbulah, tetapi dia sahihah diterima. Ya, sebagiannya adalah dengan ijazah, sebagiannya dengan pendengaran, tidak masalah. Marwiyah fi sahihain i'timada, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari Muslim sebagai i'timad, bukan sekedar penguat, tapi memang menjadi fondasi tajuknya atau fondasi bab itu. Qala Imam Ahmad ibnu Hanbal fi riwayatil Asram, kana amru Syu'aib fil hadis asiran jidda. Urusan Syu'aib, guru dari Abul Yaman, itu sangat susah, ya, susah dimintai hadis. Makanya Abul Yaman harus berpandai-pandai, dalam artian apa? Pandai untuk menarik hati gurunya dan berjaya, maka dikatakan nabil. Yang lain susah, beliau boleh mendapatkan hadis dari gurunya itu. Wa kana Ali ibnu Ayyash sami'a minhu wa dzakara qissah. Ali bin Ayyash mendengar darinya dan menyebutkan cerita li ahli Hims, cerita penduduk Syam. Aroha, saya memandang cerita tadi, menyangka cerita tadi apa? Annahum sa'aluhu ayyadzana lahum an yarwu'an. Mereka meminta kepada siapa itu? Syu'aib bin Abi Hamzah untuk mengizinkan kepada mereka meriwayatkan darinya. Faqala lahum la. Maka si guru mengatakan tidak mau memberikan hadis kepada orang-orang yang datang dari Syam tadi. Summa kallamu, setelah itu mereka mengajak bicara beliau lagi. Wa hadara dzalika Abul Yaman. Abul Yaman hadir di peristiwa itu. Faqala lahum urwu anni tilkal ahadits. Selanjutnya Syu'aib berkata pada mereka, riwayatkan dari saya hadis-hadis tadi. Faqultu li Abi Abdillah, ini dohirnya Al-Asram ya. Saya bertanya pada Imam Ahmad tentang cerita tadi, munawalah, yaitu apakah Syu'aib menyerahkan buku kepada murid-murid dari Syam tadi. Laukana munawalah, kalau itu adalah munawalah. Taib, yaitu seandainya munawalah nih saya lebih kuat lagi.
Ka'annahu lam yu'tihim kutuban wala syai'a. Sepertinya si guru itu tidak memberi mereka buku-buku atau sesuatu apapun, sekedar izin dengan lisan. Riwayat kan yang kalian jumpai. Tayyib. Innama sami'a hadza faqat. Mereka hanya mendengar dia hanya mendengar ini. Fakana benu Syuaib. Tayyib. Anak dari si Syuaib bercerita, yaqul inna Abul Yaman ja'ani. Sesungguhnya Abul Yaman mendatangi saya. Fa'akhadha kutuba Syuaib minni ba'du. Setelah itu dia mengambil kitab-kitab Syuaib dari saya. Wa huwa yaqul akhbarona. Baik, kenapa? Sudah mendapatkan ijazah secara lisan, boleh langsung meriwayatkan dari buku gurunya walaupun tidak mendengar langsung kalam-kalam gurunya. Tidak masalah. Ini menunjukkan periwayatan dengan surat menyurat pun sudah sah. Sebagaimana di kalangan sahabat juga seperti itu, sahabat dan tabi'in. Qala Ibrahim ibnul Husain ad-Dizel, sami'tu Abul Yaman al-Hakami bin Nafi' yaqul. Saya mendengar Abul Yaman berkata, qala li Ahmad ibnu Hambal. Ahmad bin Hambal berkata kepada saya, bertanya, kaifa sami'tal kutuba min Syuaib? Bagaimana Anda mendengar kitab-kitab dari Syuaib? Qultu qara'tu alaihi ba'dah wa ba'dahu qara'a alai. Saya mengatakan sebagiannya saya yang membacakan pada beliau dan sebagiannya beliau membacakan pada saya. Mungkin apa di masa yang lain gurunya sedang bergembira sehingga mudah dimintai riwayat oleh muridnya itu, diminta membacakan hadis. Wa ba'dahu ajazali, sebagiannya beliau ijazahkan pada saya tanpa membacakan. Wa ba'dahu munawalah, sebagiannya menyerahkan buku. Mungkin apa di sebagian peristiwa gurunya memang langsung memberikan buku. Faqal qul fi kullihi akhbarana Syuaib. Imam Ahmad berkata kepada Abul Yaman, ucapkan di dalam periwayatan tadi semua dengan pola akhbarona. Jangan mengatakan sami itu, kecuali yang memang jelas-jelas Anda mendengar. Thayyib. Wa qala Abu Zur'ah ad-Dimashqi an Abil Yaman kana Syuaib asiran fil hadis. Syuaib itu susah dimintai hadis. Fadakhalna alaihi hina hadaratul wafah. Kemudian kami masuk menemui beliau tatkala beliau dihadiri tanda-tanda kematian. Faqal hadhihi kutubi qad sahhahtuha. Syuaib mengatakan ini buku-buku saya telah membenarkannya, yaitu memeriksanya dan menapisnya dan semacam itu. Faman arada ay ya'khudha minni falyakhudha. Barang siapa ingin mengambilnya dariku, sila mengambilnya. Wa man arada ay ya'rida falya'rid. Barang siapa ingin membacakannya, sila dia membacakan, yaitu selagi saya belum mati, sila membaca. Wa man arada ayyasma'aha min ibni fa innahu qad sami'aha minni. Barang siapa ingin mendengarnya dari anakku, maka sesungguhnya dia telah mendengarnya dariku. Berarti meriwayatkan dengan perantara. Qala al-Khalili nuskhatu Syuaib rawahal a'immah. Naskah Syuaib, riwayat Syuaib itu diriwayatkan oleh para imam dalam kitab-kitab tadi. Anil Hakam. Tayyib. Wa taba'a Abul Yaman Ali ibnu Ayyas al-Himsi. Bukan hanya Abul Yaman yang meriwayatkan dari Syuaib, ada juga Ali bin Ayyas wa huwa siqah. Selesai tentang riwayat Abul Yaman. Ini dibahas agak panjang karena memang ada beberapa kritikan, tapi inilah kesimpulannya yang betul tentang cerita-cerita tadi. Wa Syuaib huwa Abu Bishr. Syuaib ibnu Abi Hamzah wasmuhu Dinar. Masya Allah, Syuaib bin Dinar al-Umawi al-Himsi. Wasaqahul a'immah, disikohkan oleh para imam. Qala Ibnu Ma'in, Syuaib min asbatin nasfi Zuhri. Syuaib termasuk murid terkuatnya Zuhri. Wa kana katiban lah, juru tulisnya Zuhri. Wa qala Ali bin Ayyash al-Himsi, kana min kibarin nas, termasuk apa? Pembesar manusia. Wa kana dininan bil hadis, boleh dinin, boleh donin. Intinya apa? Kedekut, kata muridnya. Kedekut untuk hadis, pelit. Wa kana min sinfin akhar fil ibadah, termasuk jenis lain dalam ibadah, yaitu ibadahnya mengherankan, rajin ibadah beliau. Wa kana min kutabi Hisham, termasuk apa? Juru tulisnya Hisham. Hisham bin Urwah, temannya Az-Zuhri. Wa qala Abul Yaman kana asiran fil hadis wa qala al-Khalili kana katibaz Zuhri, juru tulisnya Zuhri. Wa huwa siqatun muttafaqun alaihi hafid. Siqah, disepakati, penghafal.
asna alaihil a'immah, para imam memujinya, menyanjungnya. Wa qala Abu Dawud kana ashahha hadisan aniz Zuhri ba'da Zubaidi. Beliau orangnya paling sahih hadisnya di dalam meriwayatkan dari Zuhri setelah Az-Zubaidi. Kemudian Abu Zinad huwa Abdullah ibnu Dzakwan al-Qurashi, Abu Abdurrahman al-Madani. Katanya Abu Zinad ini lakopnya. Kunyahnya Abu Abdurrahman. Siqatun hujjatun faqihun sahibu sunnah. Ahli sunnah. Jelas rata-rata muhadisun ahlu sunnah. Cuma dikatakan sahibu sunnah berarti memang sangat populer, banyak perhatian dalam masalah manhaj. Qala al-Hafidz Ibnul Mulakin rahimahullah, faidatun saniyah, faidah kedua, qala al-Bukhari, asahu asani di Abi Hurairah. Sanad Abu Hurairah yang terkuat, Abu Zinad anil A'raj an Abi Hurairah. Selesai dari At-Tawdih. Wal A'raj, guru dari Abu Zinad, huwa Abu Dawud, Abdurrahman ibnu Hurmus al-A'raj. A'raj berarti apa? Pincang ya, rahimahullah. Cacat beliau. Tapi tidak menghalangi keutamaan. Al-Madani, siqatun kasirul hadis. Qala al-Hafidz Ibnul Mulakin al-Misri, faidah laisa fil kutubis sittah, tak ada dalam kutubus sittah, man ismuhu Abdurrahman ibnu Hurmus siwah. Orang yang namanya Abdurrahman bin Hurmus selain beliau ini. Abu Dawud al-A'raj al-Madani, murid dari Abi Hurairah. Wa Abu Hurairah radhiyallahu anhu ma'ruf. Huwa Abdurrahman ibnu Sakhr ad-Dausi al-Yamani, summal Madani, ahfadus sahabah, sahabat yang paling hafal. Kama marra bina fil hadis tasi. Kita lewati dalam hadis yang ke-9. Fasanad sahihun bila syak. Sanad ini sahih tanpa ada keraguan. Wal hadis tafarrada bihil Bukhari an Muslim. Imam Bukhari menyendiri, Muslim tidak meriwayatkan hadis tersebut. Nah, yang lain-lain meriwayatkan. Syarhul hadis, syarahnya sekarang. Yustafadu minal hadis, diambil faedah dari hadis ini, jawazul halif qabla an yustahlaf. Boleh bersumpah sebelum dimintai sumpah. Taqwiyatan lil kalam, untuk menguatkan pembicaraan. Wa ta'kidan lil khabar, untuk mengukuhkan pemberitaan. Wa dallan ala ahammiyatih, dan untuk menunjukkan pentingnya apa yang hendak diceritakan. Menunjukkan apa penting. Tapi kalau tak penting tak ya sumpah-sumpah, wallahi ada apa? Saya malas. Oh, dia tak perlu sumpah lah. Malas perlu sumpah. Qala Hafidz Ibnul Mulakin rahimahullah fi fawaidi hadzal hadis. Faedah hadis ini, jawazul halif min ghairi istihlaf. Boleh bersumpah tanpa dimintai sumpah idza kana li muhim, untuk sesuatu yang penting. Selesai dari At-Tawdih. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, qauluhu walladzi nafsi biyadihi. Fihi jawazul halif alal amril muhim. Bolehnya bersumpah untuk perkara yang penting. Tauqidan, untuk menguatkan berita tadi atau perkara tadi. Wa illam yakun hunaka mustahlif, walaupun tidak ada orang yang menuntut dia sumpah di situ. Selesai dari Fathul Bari. Wa fil hadis, dalam hadis ini juga, ini yang memisahkan antara apa? Syarah orang-orang Asy'ariyah dengan Ahlus Sunnah. Isbatul yadi lillahi ta'ala. Ditetapkannya tangan untuk Allah Ta'ala. Hampir semua pensyarah Sahih Bukhari selalu menakwil tatkala membahas masalah waladzi nafsi biyadih. Kita kekurangan pensyarah yang salafi. Tapi alhamdulillah ada aja para ulama sekarang pensyarah kitab-kitab Sahih Bukhari yang dari Ahlus Sunnah selain Imam siapa ya? Selain Imam Ibnu Rajab. Sayangnya punya beliau banyak yang hilang dan belum lengkap. Dan juga ada punya Imam Qawamus Sunnah Abul Qasim Al-Asbahani, baru dicetak tahun ini kah setahun yang lalu, dan belum tersebar. Sebelumnya belum dikenal kecuali tulisan tangan aja. Min ghairi takyifin wala tamsil, tanpa menanyakan bagaimananya dan tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Wa min ghairi tahrifin wala ta'til, tanpa memesongkannya, memalingkannya, dan tanpa mengosongkannya, yaitu membuangnya. Bal nu'minu bi anna Allah Ta'ala kama akhbarana bih. Bahkan kita beriman bahwasanya Allah Ta'ala itu seperti yang dia kabarkan kepada kita tentang dirinya. Huwa an nafsih, tentang dirinya sendiri. Au akhbarana bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, atau yang dikabarkan oleh rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah,
Nahnu naqul, kami mengatakan, lillahi azza wa jalla yadan. Allah azza wa jalla memiliki dua tangan. Kama a'lamanal khaliq. Sebagaimana si pencipta mengajari kita. Al-bari, sama ya, si pencipta, si pembuat. Fi muhkami tanzilih. Di dalam wahyunya yang jelas. Muhkam mubayyan. Wa ala lisani nabiyihil mustafa. Dan melalui lisan nabinya yang terpilih. Mustafa ya, bukan Mustafi. Salah ini. Baik. Wa naqul, dan kami mengatakan kilta yadai rabbina azza wa jalla yamin. Kedua tangan Rabb kita azza wa jalla itu kanan. Tanpa kita menggambarkan, akal kita tak mampu. Jelas tidak mampu. Alama akhbaron Nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sesuai dengan yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa naqul innallaha azza wa jalla yaqbidul arda jami'a bi ihda yadayhi. Dan kami mengatakan sesungguhnya Allah azza wa jalla menggenggam bumi semuanya dengan salah satu dari dua tangannya. Wa yatwis samaa biyadihil ukhra, dan menggulung langit dengan tangannya yang lain. Betul-betul maha besar. Tak mampu kita membayangkan langit digulung macam mana. Wakil tayadaihi yamin, dan kedua tangannya itu kanan, la shimala fihima, tidak ada kiri, menunjukkan betul-betul maha sempurna. Wa naqul, dan kami mengatakan man kana min bani Adam salimal a'dha, barang siapa dari bani Adam anggota badannya selamat, sehat, wal arkan, sama ya, tangan dan kakinya selamat. Kemudian apa? Mustawiyat tarkib, susunan badannya itu setimbang. Bukan apa, kepala di bawah, kaki di atas. Itu ya susah. Lanak sofiyadaih, tidak ada kekurangan pada kedua tangannya. Aqwa bani Adam, bahkan bani Adam yang terkuat. Siapa bani Adam terkuat? Tak tahu. Misalkan ada, atau mungkin Nabi Adam sendiri yang paling kuat boleh jadi. Wa asyadihim batosha, dan yang paling apa? Paling keras kekuatannya. Batas yaitu apa? Kekuatan atau pukulan. Lahu yadan, memiliki dua tangan, berarti sangat sempurna untuk ukuran manusia. Itu saja ajizun an ayyaqbidha ala qadrin aqalla min sya'ratin wahidah. Dia tidak mampu untuk menggenggam suatu kadar yang lebih kecil daripada sehelai rambut min juz'in min ajza'in kasirah, dari salah satu dari bagian-bagian yang banyak, ala ardin wahidah, di atas satu bumi. Tak tahu gimana ya. Kalau yang beliau maksudkan adalah tanah saja, tanah satu desa digenggam, tak mampu dia, boleh jadi. Atau kalau Nabi Adam ya sesuai dengan ukuran di masa itu. Tapi kalau rambut, jelas rambut mampu ya di istilahnya ya, kalau sekedar rambut. Kecuali yang ini sekedar mubalaghah saja, menunjukkan manusia lemah. Min sabai aradin, dari 7 bumi. Jelas menggenggam biji, satu biji kita mampu, atau sehelai rambut. Tapi kalau satu rumah, jelas tangan kita tak mampu menggenggam satu rumah. Walau anna jami'a, kita cari titik yang sesuai coba setelah ini. Walau anna jami'a man khalaqahumullah, seandainya semua yang Allah ciptakan, min bani Adam, dari bani Adam, sejak Nabi Adam misalkan, ila waqtina hada, sampai hari kita ini, wa qada khalqahum ila qiyamis saah, dan Allah menyelesaikan penciptaan mereka sampai hari kiamat, cari makhluk paling terakhir, berarti Dajjal diminta bantu sekalian. Nah, sini sekalian. Tak ya, mengaku Tuhan, ini sibuk ngurus apa? Coba mengukur bumi, boleh tak dipegang? Lawi jetama'u ala ma'unati ba'dihim ba'da, seandainya mereka berkumpul untuk saling membantu satu sama lain, wa hawalu ala qabdi ardin wahidah, berusaha untuk menggenggam satu bumi saja. Minal aradina sabak, dari 7 bumi, biaidihim, dengan tangan mereka. Gimana cara bayangkan ya, kita berenteng-renteng gitu kah sampai berpusing. Tapi ini tenggelam di laut susah juga. Baik, misalkan kanu ajizina an dzalik, mereka pasti tidak mampu untuk melakukan itu. Iya, lautan aja menenggelamkan kita, gimana kita akan menggenggam lautan, apalagi bumi? Ghairu mustati'inalah, mereka tidak mampu melakukan itu. Baik, yang setelahnya langit, bumi aja tak mampu apalagi langit. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan. Eh, iya.
Iya. Betul, boleh jadi setelah kita